Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Adrian Syah, tak menampik akan ada sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi Politeknik Ambon. Hal tersebut ia katakan saat konferensi pers bersama wartawan di Ruang Kejari Ambon pada Senin 25 September 2023. Adrian Syah mengatakan akan ada lebih dari satu tersangka. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Tadita Patiasina, wartawan Tribun Ambon yang telah bergabung bersama kita. Rekan Tadita Patiasina, silakan laporan Anda, rekan. Baik, Tribuners dan rekan Yustina terkait dengan perkembangan kasus dugaan korupsi di kampus Politeknik Negeri Ambon. Berdasarkan wawancara kami dengan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon mengatakan bahwa sejauh ini mereka memperkirakan akan ada beberapa tersangka di kasus tersebut. Jadi bukan hanya satu, untuk sejauh ini tim penyidik memperkirakan ada beberapa tersangka yang akan ditetapkan. Namun mereka belum bisa untuk melakukan penetapan tersangka karena sejauh ini dari tim penyidik sendiri masih mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan para tersangka. Dan sementara ini mereka sudah punya bukti yang kuat, diantara lain yaitu keterangan saksi, dan mereka masih menunggu keterangan ahli dari BPKP Provinsi Maluku. Dan ini juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi pada hari Senin 25 September 2023 kemarin. Dan selain itu juga mereka dari Kejaksaan sendiri mengatakan bahwa sejauh ini ada para saksi yang sudah mengembalikan kerugian keuangan negara. Itu ada beberapa saksi yang mengembalikan sekitar 100 juta lebih yang sudah dikembalikan oleh para saksi ini. Dan dari masa aksi kemarin itu juga mereka menyampaikan bahwa mereka meminta agar Direktur Poltek Ambon ini untuk segera dipanggil paksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Menjawab hal itu, Kejari Ambon ini mengatakan bahwa Direktur Poltek ini sudah dipanggil sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahap penyidikan, yang kedua tahap penyelidikan, kemudian di tahap penyidikan ini sudah dipanggil dan akan dipanggil lagi untuk melengkapi berkas acara. Dan mereka membantah bahwa ada kong kali kong yang dilakukan oleh Kejari maupun dengan Direktur Poltek ini untuk menutup kasus ini. Jadi mereka membantah pernyataan-pernyataan dari masa aksi yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa ini. Dan nantinya beliau menegaskan bahwa nantinya ketika sudah ada penetapan tersangka, mereka akan mengekspos kepada semua pihak. Dan untuk sejauh ini mereka menegaskan bahwa mereka akan berhati-hati untuk perkara ini agar nantinya ketika ada pra peradilan lagi dan tidak kalah dan akhirnya tidak membuat buyar semua penyidikan-penyidikan yang telah dilakukan. Dan memang untuk kasus sendiri ini, untuk diketahui Tribuners, ini memang perkaranya ini sudah dilaporkan dari tahun 2022. Mahasiswa-mahasiswa Poltek Ambon itu melakukan aksi demo di Kejaksaan Negeri Ambon untuk menuntut agar perkara dugaan korupsi anggaran belanja rutin pengelolaan keuangan di kampus Poltek ini diusut tuntas oleh Kejaksaan Negeri Ambon. Dan diketahui bahwa Poltek Ambon sendiri mendapatkan anggaran dari DIPA tahun 2022 dari APBN itu sebesar 72 miliar rupiah. Dan tim penyidik memperkirakan kerugian keuangan negara dari kasus ini sekitar 1,7 miliar rupiah. Namun itu tadi lagi, mereka masih menunggu hasil kerugian pasti dari tim ahli yang akan sementara menghitung berapa jumlah kerugian keuangan negara. Demikian Justina dan Tribuners. Baik, rekan Tadita Patiasina, wartawan Tribun Ambon, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kejari Ambon, Adrian Syah. Dan harapan kami dalam waktu tidak terlalu lama, hasil audit itu sudah dirilis berapa nanti real kerugian negara. Di situ baru kita tahu. Sudah ditetapkan surat perintah tugasnya untuk menghitung itu. Kalau kerugian sementara sudah ada, sesuai dengan kesepakatan hasil paparan sudah ada kerugian negara. Namun secara formalnya yang perlu kami pegang dulu. Sebagai ini jangan sampai nanti ketika ditetapkan tersangka, dilakukan gugatan pra peradilan dan kemudian penyidik kalah dalam hal itu bubar lagi. Ada perluasan dari objek pra peradilan. Salah satunya yang
masukkan dalam putusan MK itu adalah masalah penetapan tersangka. Kenapa penetapan tersangka itu menjadi urgent? Penetapan tersangka membutuhkan adanya kerugian negara real, bukan potensi. Ingat. Dan itu ditegaskan lagi dari SEMA Mahkamah Agung. Nah, kami bukannya tidak berani, bukannya takut, tetapi kami hati-hati. Jangan sampai karena akibat gegabah penetapan tersangka terlalu cepat, ketika nanti dilakukan pra-peradilan dan ketika kami kalah, otomatis kami harus mengulang dari awal penyidikan. Dan bagian itu adalah bagian strategi penyidik. Dan mengenai strategi penyidik secara substansinya tidak perlu kami jelaskan secara, karena itu domainnya masih rahasia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.